Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Anissa dari PMR Unit SMP Negeri 1 Turi. Supaya lebih mudah, kalian bisa memanggil saya Anissa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang air siaga bencana. Nah teman-teman, sekarang ini kan musim penghujan, apalagi di daerah sekitar kita, yaitu di daerah Bengawan Jero rawan sekali terjadi banjir. Nah, ngomong-ngomong soal banjir, kalian tahu nggak apa saja penyebab-penyebab banjir? Penyebab banjir adalah 1. Akibat curah hujan yang tinggi secara terus-menerus, sehingga airnya menutupi daratan. Yang kedua, akibat ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan, yaitu membuang sampah di kali, di sungai, dan di aliran air lainnya. Rusaknya bendungan juga bisa mengakibatkan banjir loh, karena tidak bisa ditampungnya air. Nah teman-teman, sekarang kalian juga harus tahu dampak-dampak dari banjir adalah 1. Mengakibatkan tanah longsor. Yang kedua, menghanyutkan benda-benda. Yang ketiga, bisa menimbulkan penyakit seperti diare, demam berdarah, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, banjir juga bisa mengakibatkan jalur transportasi terhambat karena terdapatnya genangan air yang banyak di jalanan sehingga terhambatnya jalur transportasi. Nah teman-teman, sekarang kita harus tahu tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan baik sebelum banjir, saat banjir, sesudah banjir. Nah sekarang kita harus tahu tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan sebelum banjir melanda. Yang pertama, ketahui lingkungan tempat tinggal kalian apakah terjadi banjir atau tidak. Yang kedua, kenali tanda-tanda banjir seperti curah hujan lebat secara terus-menerus. Yang ketiga, simpanlah surat-surat penting. Yang keempat, siapkan tas siaga bencana. Nah teman-teman, apa saja sih tindakan-tindakan yang harus kita lakukan saat banjir melanda? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, pindahkan barang-barang ke tempat yang tidak terkena genangan air. Yang ketiga, simpanlah surat-surat penting di atas lemari. Yang keempat, matikan aliran listrik dan gas rumah. Yang kelima, pergilah ke tempat yang tidak terkena banjir. Dengan tetap memakai masker, karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Yang keenam adalah bantulah orang-orang yang ada di sekitarmu, seperti orang tua, lansia, anak-anak, dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, sesampainya di rumah kita harus membersihkan diri, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita juga harus membersihkan pakaian kita dengan cara direndam menggunakan air deterjen selama 15-30 menit. Yang ketujuh adalah hubungi bantuan jika ada keadaan kegawat daruratan. Tindakan yang terakhir adalah tindakan yang harus kita lakukan setelah banjir melanda. Yang pertama adalah kembali ke rumah ketika situasi benar-benar aman. Yang kedua, jangan langsung masuk rumah ya, perhatikan dahulu apakah ada bahaya atau tidak, seperti banjir susulan. Yang ketiga, pakailah alas kaki. Yang keempat, bersihkan barang-barang menggunakan sabun anti kuman. Yang kelima, setel lantai menggunakan cairan pembersih lantai. Teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengepel lantai yang benar. Pertama, alatnya adalah pembersih lantai dan juga pel. Berhubung sekarang masih masa pandemi, kita harus memakai APD ya. Pertama-tama, tuangkan cairannya. Yang kedua, pel lantainya. Teman-teman, kenapa sih kita ngepelnya harus mundur? Karena jika ngepelnya kita maju, maka lantainya akan kotor kembali. Dan mendisinfektan seluruh ruangan menggunakan cairan disinfektan agar rumah kita tetap bersih dan terhindar dari COVID-19. Selanjutnya, kita semprotkan cairan disinfektan ke seluruh ruangan. Adapun cara membuat cairan disinfektan seperti ini. Semprotkan disinfektan ke seluruh ruangan. Pastikan seluruh ruangan terkena cairan disinfektan agar kuman-kuman yang menempel pada mati dan tidak terhindar dari COVID-19. Nah teman-teman, kalian sudah tahu kan pengertian banjir itu apa? Dan kalian juga sudah tahu tentang tindakan-tindakan yang harus kita lakukan baik sebelum banjir melanda, saat banjir melanda, dan sesudah banjir melanda. Di
Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan letakkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Pergi memancing ke Sungai Sula, bila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.